Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul di rumah virtual kita. Pertama tidak lupa yang saya hormati Bapak Wali Kota kita yang nanti akan hadir, Bapak Haji Benyamin Dafni, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Taryono, MSI, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam At-Taqwa, Bapak Haji Budi Waluyo, SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam At-Taqwa yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun saat ini kita masih dalam kondisi merebaknya wabah COVID-19. Kita senantiasa berdoa dan berharap mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita umatnya mudah-mudahan senantiasa bisa menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang sudah bergabung, yang mungkin ini sudah berapa orang ini ya? Oh, total semua sudah ada 53 orang, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang belum bergabung, ya. Yang sudah bergabung, tolong untuk on cam ya, kameranya di on kan. Kecuali tadi ada yang minta maaf karena kameranya rusak mungkin ya. Tapi kalau kameranya berfungsi dengan baik, silakan untuk di on kan, agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan untuk nama ya, nama yang masih belum nama aslinya, silakan untuk dirubah untuk agar nanti menyapanya lebih enak ya. Anak-anak sekalian, insya Allah kita akan melaksanakan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Islam At-Taqwa, selama 3 hari, hari ini ya, tanggal 12 Juli, kemudian besok dan lusa ya, Senin, Selasa, sampai Rabu, kita akan berkenalan ya, baik nanti kenalan dengan gurunya, kenalan dengan lingkungan sekolahnya, kenalan dengan kegiatan-kegiatannya seperti apa, sehingga kalian bisa tahu ya apa nanti yang akan dilaksanakan di SMP Islam At-Taqwa dan bagaimana sih sebenarnya SMP Islam At-Taqwa itu. Karena barangkali ada sih sebagian di antara teman-teman mungkin yang sudah mengenal karena awalnya dari SD Islam At-Taqwa, tapi juga banyak yang juga masih belum mengenalnya. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini, insya Allah ada beberapa acara ya. Yang pertama nanti pembukaan, kemudian
ada lagu Indonesia Raya, nanti kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian ada sambutan dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Benyamin Dafni. Kemudian sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Taryono, MSI. Kemudian, oh iya, sebelumnya ya setelah tadi tilawah itu kelewat, sambutan dari Ketua Panitia dulu nih ya, Bapak kita yang paling ganteng nanti ya. Nah, kemudian Wali Kota, setelah itu nanti Kepala Dinas, setelah Kepala Dinas nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, sambutannya memang banyak ya, agar kita juga kenal ya, kenal dan apa yang nanti disampaikan oleh bapak-bapak kita itu. Kemudian nanti setelah itu ada selayang pandang SMP Islam At-Taqwa. Maksudnya mengenal dari mulai gedungnya, kemudian kapan didirikannya dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan dibantu dengan tampilan video agar kita lebih tahu lagi, apalagi dalam kondisi pandemi ini, siapa tahu ada yang belum pernah ke sekolah ini. Sehingga nanti pas masuk, pas tatap muka, nanti salah sekolah kan ya, nggak lucu kan ya. Nah, kemudian nanti setelah selayang pandang SMP Islam At-Taqwa ada materi, ya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Susi MPD, ya guru kita, itu tentang profil pelajar Pancasila, ya profil pelajar Pancasila. Dan nanti terakhir penutupan ya. Kita tidak lama-lama, nanti hanya sampai jam 10 saja. Ya, sampai jam 10 saja, nanti besok kita ketemu lagi sekitar ya jam 8 kurang seperempat lagi seperti tadi, atau dari setengah 8 insya Allah sudah dibuka ruangannya. Ya, jadi insya Allah kita nanti akan mengenal SMP Islam At-Taqwa, kemudian selain itu kita juga akan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, untuk memperluas kesempatan dan agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, marilah kita sama-sama buka acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema pembelajaran dan persahabatan kita menyenangkan atau PPKM, ya, nggak pakai darurat. Marilah kita buka acara kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadini aquliniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mohon dengan khidmat diikuti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin semua dimohon untuk berdiri. Dan nyanyi ya, dibuka unmute-nya semua. Silakan Pak Ikram. Kalau berdiri nih nggak kelihatan ya mukanya. Gak ada suaranya. Mohon maaf ya, suaranya belum muncul. Berdiri kepalanya kepotong. Mohon bersabar ya. Ada Bunda. Udah selesai, Pi.
Di sanalah aku beribadah. Lahan aku hidup lahan sa kumudang Syaraya Syaraya Merdeka Merdeka Dan aku putih Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Merdeka Merdeka Dan aku yang putih Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Benyamin David. Oh iya, mohon maaf ya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Muhammad Rasha Arfi. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafaha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wal aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim minan nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Rasha Arfi ya, yang sudah membacakan surah Ar-Rahman. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia dulu ya, yang punya acara dulu nih ya. Ketua Panitia yaitu Bapak Abdul Akbar Ikrom Al-Qawiyu SPD.
Dipersilahkan Pak Ikrom. Baik, terima kasih Bapak Amir. Hanya kurang kencang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Haji Benyamin Daphni, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Bapak Tarif Haji, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam At-Taqwa, Bapak Hade, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Amir Mahmud MPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan, Bapak Muhammad Mamduh Nurudin MPD, terhormat guru-guru SMP Islam At-Taqwa beserta jajarannya dan siswa-siswi SMP Islam At-Taqwa yang kami cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya ya kita bisa berkumpul pada satu aplikasi Zoom ya di waktu yang sama dengan sehat, dengan waras ya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan ajaran agama Islam ya hingga kita agama Islam tersebut. Saya sini tidak panjang lebar ya, mengucapkan terima kasih pada seluruh warga SMP Islam At-Taqwa dan siswa-siswi SMP Islam At-Taqwa yang telah membantu menyukseskan acara MPLS ini. Ya, saya mohon maaf apabila kegiatan MPLS ini kurang maksimal ya, karena saya hanya manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan ya. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian. Mungkin itu aja ya, sambutan dari saya. Mohon minggung ya, saya dimohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Pak Ikrom ya, panggilan akrabnya Pak Ikrom yang sudah menyampaikan sambutannya sebagai ketua panitia. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Benyamin Daphni. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini, pemerintah masih memberlakukan proses pembelajaran, tapi harus dilakukan secara daring. Terlebih lagi kondisi saat ini masuk dalam penerapan PPKM darurat, di mana kasus COVID-19 masih mengalami peningkatan. Maka dari itu saya, Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan, ingin berpesan kepada anak-anakku sekalian, selamat memasuki tahun ajaran baru bagi seluruh siswa-siswi PAUD, SD, dan SMP se-Kota Tangerang Selatan. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M,
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa hidup normal lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar untuk anak-anak sekalian. Jangan patah semangat untuk terus meningkatkan prestasi di masa pandemi ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah datang ke At-Taqwa ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian dan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sambutan dari petinggi kita di Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Haji Taryono MSI. Kepada Bapak Haji Taryono MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Dasmi. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19. Yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat, pengawas, pemilik, staf, lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, para kepala lembaga, kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, para guru, pendidik dan tenaga pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, sekota Tangerang Selatan, serta para siswa-siswi yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur atas segala karunia Allah yang dilimpahkan pada kita semua. Di masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus berinovasi, berkreasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Ikut berpartisipasi membangun generasi cerdas dan berkarakter. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah turah limpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Wali Kota yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan pada hari ini tanggal 12 Juli 2021 bertepatan dengan awal tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Karena dalam situasi pandemi COVID-19, maka berbagai kegiatan itu dilaksanakan secara online dalam rangka menghindarkan paparan virus corona. Ini pun dilakukan sama pada tahun pelajaran sebelumnya. Sejak pandemi COVID-19, yaitu di awal tahun 2020, berbagai kegiatan, baik itu pembelajaran maupun kegiatan lain, itu dilaksanakan secara online. Bapak Wali Kota yang saya hormati, awal tahun pelajaran baru ini ditandai dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah terhadap siswa-siswi peserta didik baru. Hasil seleksi pada proses penerimaan peserta didik baru yang baru saja dilakukan. Kemudian kami sampaikan tujuan kegiatan MPLS bagi siswa baru. 1. Mengenali potensi diri siswa, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif bagi siswa baru. Menumbuhkan perilaku positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman, persatuan, disiplin, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong, serta memahami dan melaksanakan protokol kesehatan di lingkup keluarga, sekolah, dan lingkungan. Bapak Wali Kota yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Berkenan Bapak menyampaikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru bagi siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Demikian
Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Masya Allah nggak bisa lama ya di SMP At-Taqwa. Mungkin mau ke sekolah lain lagi ya Bapak ya. Selamat jalan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, mari kita dengarkan arahan dari kepala sekolah kita ya, kepala sekolah kalian semua, karena kalian semua hari ini insya Allah resmi jadi peserta didik SMP Islam At-Taqwa. Mari kita mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Budi Waluyo, SPD. Silakan Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semuanya, dan selalu memberikan satu nikmat, terutama nikmat sehat walafiat yang kita rasakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat walafiat yang kita rasakan pada pagi hari ini, kita bisa senantiasa melakukan satu kegiatan-kegiatan, tentunya kegiatan yang bernilai ibadah di mata Allah SWT. Anak-anakku, siswa baru SMP Islam At-Taqwa yang Bapak banggakan, mengawali tahun ajaran baru, yaitu tahun 2021-2022. Seluruh peserta didik baru, jadi kalian semuanya wajib mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan MPLS ini akan berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai hari ini tanggal 12 Juli dan akan berakhir nanti tanggal 14 Juli, yaitu hari Rabu yang akan datang. Anak-anakku yang Bapak banggakan, MPLS atau kegiatan ini akan dipandu nanti oleh Bapak atau Ibu Guru dengan dibantu pengurus OSIS dalam kepanitiaannya, dan selama kegiatan ini berlangsung, Bapak berharap kalian anak-anak dapat memperoleh suatu pengalaman baru yang menyenangkan tentunya, mengenal teman-teman, mengenal Bapak Ibu Guru, mengenal staf dan karyawan SMP Islam At-Taqwa, dan yang paling penting atau yang paling utama, kalian mengenal lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala atau tempat lingkungan belajar kalian semuanya nanti selama 3 tahun. Anak-anakku semuanya, kegiatan ini kita laksanakan secara daring karena memang masa sekarang belum diperkenankan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Ini sudah kita laksanakan ya selama 2 tahun ini ya, kegiatan MPLS ini ya secara daring. Ya. Tapi mudah-mudahan walaupun dengan secara virtual ini ya, kita bisa saling mengenal, kemudian saling menyayang, karena tak kenal maka tak sayang ya. Sehingga nanti kegiatan belajar kalian ya
kegiatan yang sangat menyenangkan, yang dapat berkesan, ya, sehingga kalian akan dapat ya dengan mudah memperoleh ilmu yang diajarkan oleh Bapak maupun Ibu guru semuanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, karena situasi dan kondisi yang sekarang masih belum ya, memungkinkan untuk kita belajar secara tatap muka, maka nanti pembelajaran di sekolah kita itu akan kita laksanakan secara daring, secara online. Ya. Oleh sebab itu, Bapak berharap agar kalian ya, bisa mengikuti semuanya, ya. Karena kalian harus wajib ya, absen ya, pada saat kalian mengikuti pembelajaran ya, yang nanti dibuat jadwal oleh sekolah. Nah, karena ini merupakan suatu pembelajaran daring ya, atau online, ya, kalian ya, tidak boleh juga dengan sesuka hati, ya, artinya tidak mau ikut, ya, semuanya harus wajib ikut, ya, karena ini nanti akan diabsen melalui Google Form ya, yang nanti akan dibuat oleh Bapak atau Ibu wali kelas kalian semuanya. Nanti akan dibimbing oleh Bapak atau Ibu wali kelas kalian yang bertugas untuk membimbing kalian, ya, bagaimana nanti kalian melakukan absensi ya, untuk mengikuti pembelajaran nanti. Kemudian anak-anakku semuanya, ya, Bapak berpesan kepada kalian, karena kalian sekarang sudah semakin dewasa. Kalau kemarin kalian masih duduk di bangku SD, ya, sekarang kalian sudah duduk di bangku SMP. Tentunya kalian akan semakin dewasa, semakin mandiri, ya, sehingga kemandirian itu, ya, kedewasaan itu, ya, itu akan membuat kalian yaitu untuk bisa melakukan satu perbuatan, ya, kemudian kegiatan, ya, tentu yang lebih positif, yang bermanfaat bagi masa depan kalian semuanya. Ya. Karena ini kalian sudah memasuki usia remaja, ya, dan kita tahu semuanya bahwa remaja atau masa-masa remaja itu masa yang paling banyak godaannya. Ya. Jadi Bapak berharap ya, kalian bisa menyaring ya, informasi-informasi, ya, menyaring teman yang baik, ya, sehingga kalian nanti bisa mendapatkan suatu pengalaman atau suatu ilmu ya, yang bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, karena kalian sudah duduk di bangku SMP, ya, tentunya kalian akan lebih rajin, ya, tetap mantap rajin belajar, ya. Nah, ini Bapak harapkan agar selama 3 tahun kalian belajar di SMP Islam At-Taqwa, ya, kalian akan memperoleh atau mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, untuk bekal kemudian ya, di hari yang nanti ya, kalian akan menempuh ya, atau kalian pasti akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu akan sangat bermanfaat ya, karena nanti kalian akan mendapatkan bekal ilmu ya, di samping ilmu pengetahuan tapi juga ilmu agama yang lebih banyak ya, karena sekolah kita adalah sekolah Islam ya. Kita sangat mengedepankan akhlak, perilaku, budi pekerti ya, sebagai bekal kalian nanti untuk hidup di masa yang akan datang. Sekali lagi Bapak berharap mudah-mudahan ya, kalian nanti akan senantiasa sehat terus, bisa mengikuti pelajaran di SMP Islam At-Taqwa, dan kita semua berdoa karena situasi sekarang ini sedang pandemik ya, situasi yang sangat memerlukan kita berhati-hati ya, senantiasa harus kita menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa
ya maskernya. Ya. Kalau kalian terpaksa harus keluar ke rumah, ya. Kalau tidak terpaksa tidak usah keluar rumah dulu ya, karena sekarang sedang tinggi-tingginya ya virus corona, yaitu sedang gawat-gawatnya ya, sedang banyak sahabat, teman, tetangga kita yang terpapar. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita ya, selalu ya, mentaati protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun ya, jangan sampai ini nanti membuat kalian ya menyesal karena penyakit ini tidak kelihatan ya. Jadi sekali lagi jaga kesehatan kalian, taati protokol kesehatan. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, ya sekali lagi Bapak ucapkan selamat berjumpa, selamat bergabung di SMP Islam At-Taqwa. Mudah-mudahan kalian betah dan menyenangkan untuk belajar di SMP Islam At-Taqwa, dan Bapak senantiasa berdoa mudah-mudahan semuanya kalian akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sukses, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua dan membanggakan para guru-guru kalian. Sekian sambutan dari Bapak. Terima kasih dan selamat jumpa, selamat belajar di SMP Islam At-Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan sambutannya. Anak-anak sekalian, ya masih semangat semua? Masih harus semangat ya. Oke, baik. Kita lanjutkan nih. Kita akan mengenal lebih jauh tentang SMP Islam At-Taqwa itu seperti apa. Tapi sebelum ditampilkan video, sebagai informasi awal, anak-anakku sekalian, SMP Islam At-Taqwa ini didirikan pada tahun 2009. Ya, pada tanggal 4 Mei 2009, itu sama dengan ulang tahunnya Pak Ikrom ya. Saat itu didirikan oleh banyak pihak, diantaranya almarhum Bapak Irfan Harahap, kemudian termasuk di sana Bapak Kepala Sekolah kita yang juga pendiri yayasan kita, yaitu Bapak Haji Budi Waluyo. Nah, kemudian di tahun 2009 itu, ya SMP Islam At-Taqwa baru berdiri dan itu hanya ada 19 siswa, ya, hanya ada 19 siswa. Padahal untuk bisa mengikuti ujian itu biasanya ada 20 siswa paling enggak ya, dan memang harus sudah akreditasi. Dan di awal-awal memang kita kalau ujian nasional kita masih ikut SMP 9 waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah berkembang dari tahun ke tahun, terus meningkat, dan gedungnya pun terus diperbaiki, diperbanyak lah ya. Alhamdulillah kita saat ini sudah punya 6 kelas, dan mudah-mudahan ke depannya bisa membangun lagi lantai ketiganya. Pada intinya, SMP Islam At-Taqwa ini dibangun atas dasar kepentingan untuk pendidikan agama Islam yang selama ini dirasa kurang ya. Selama ini dirasa kurang, makanya SMP Islam At-Taqwa kita belajar banyak tentang ilmu-ilmu agamanya, dan juga tentunya ilmu-ilmu yang lainnya sama seperti di sekolah yang lain. Tapi kita untuk pendidikan agamanya sendiri yang berkaitan dengan agamanya itu ada sekitar 6-7 pelajaran ya. Nah, itu didirikan 2009, kemudian hanya dengan 19 siswa, kemudian tahun berikutnya bertambah sampai ada 40, kemudian 48, kemudian 60 dan seterusnya sampai sekarang sekitar hampir 200 ya, 200 siswa. Nah, itu sekilas tentang kapan didirikannya SMP Islam At-Taqwa, dan alhamdulillah kita ini sudah meluluskan 10 kali ya, terakhir kemarin lulusan ke-10 ya. Jadi kalian jangan ragu, dan kita juga sudah terakreditasi, akreditasinya A, penilaiannya A dengan nilai 94.
ya, unggul. Baik, Pak Ikram, silakan. Kita akan melihat SMP Islam At-Taqwa dari mulai pintu gerbang sampai ke belakang ya. Oke, silakan. Wah, ini diresmikan oleh Ibu Airin. Ini musiknya memang begitu. Yuk kita jelajah SMP At-Taqwa selama 7 menit. Ini suara Bu Dinda ya, suara Ibu Kita Dinda. mulai dari area depan ya. Ketika masuk, kamu akan melihat satpam sendiri. Hai Bapak. Di area depan, kita juga menyediakan tempat cuci tangan. Tepat di sampingnya, kamu akan melihat parkiran motor. Ini adalah area batas pengantaran. Di sini juga ada ruang tunggunya kok. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Nah, kalau ini lapangan sekolah, biasa kegiatan outdoor yang lain. Oke, sekarang kita lanjut menuju ruang kelas.
area gudang, ruang BK, Iya, kayak denger ini ya, pengisi acara di Trims 7 ya. Masya Allah, luar biasa. Kayak di acara Sibolang itu, suaranya suara Bu Dinda itu. Masya Allah, luar biasa ya, guru kita ini. Anak-anak sekalian, itu ruangan sekolah kita. Kemudian nanti lebih jauhnya lagi, kita akan berkenalan ya, baru berkenalannya besok ya. Mungkin kalian ada yang baru kenal Pak Ikrom sama Bu Tami aja ya, yang wali kelas 7. Kan tetapi besok kita akan berkenalan dengan Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan SMP Islam At-Taqwa lebih jauh. Kemudian di hari ketiganya juga kita akan berkenalan dengan apa namanya ekskulnya seperti apa ya. Nah, anak sekalian, kita ini alhamdulillah tadi yang udah semua ya tadi ya, udah semua. Kita juga bertetangga dengan SD, bukan bertetangga ya. Kita sama-sama dalam satu naungan Yayasan At-Taqwa Pamulang ya. Yayasan At-Taqwa Pamulang di mana membawahi 2 sekolah, yaitu SD Islam At-Taqwa dan juga SMP Islam At-Taqwa. Nah, nanti besok kita akan berkenalan, ada sekitar ada 14 atau 15 guru, kemudian ada tata usahanya ya, kemudian ada yang membantu di sekolah kita. Itu besok. Nah, ada berapa jumlah siswa kelas 7 saat ini? Insya Allah ya, insya Allah sekitar berapa tuh? 60-an ya nanti ya. Kemudian kelas 8-nya ada jumlahnya ada 62 dan kelas 9 jumlahnya ada 59 ya. Pasti kalian sudah tidak sabar sebenarnya pengen ya, Bapak juga sama ya, semua guru juga sama, sudah mungkin sudah bosan di rumah, pengen bertegur sapa dengan teman-teman di sekolah. Oleh karena itu ya saat ini kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan nanti secara bertahap kita nanti ada pembelajaran tatap muka, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ya. Karena kita sudah lebih dari 1 tahun melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau daring ya, atau online. Nah, itu sekilas tentang SMP Islam At-Taqwa. Nanti kalian juga bisa mungkin penasaran sekali-sekali, tapi asal jangan bareng-bareng semua aja. Mungkin sekedar pengen tahu ke ruang kelasnya secara detail. Tadi kan sudah diperlihatkan, setiap kelas sudah ada proyektor atau infokus, kemudian ada screen, kemudian ada AC-nya, kemudian dengan kursi yang sangat bagus, kemudian nanti ada juga suara-suara ngajinya, bisa ada juga sound-nya di kelas. Nah, insya Allah itu akan bisa kalian nikmati nanti kalau pandemi ini sudah mulai mereda dan mudah-mudahan segera berakhir. Oh ya, oke. Baik anak-anakku sekalian, kita selanjutnya akan mendengarkan materi ya ini.
materi pada hari ini, materi pertama, karena materi keduanya besok ya, kemudian dan materi yang ketiganya di hari ketiga ya, di hari materi yang ketiga di hari ketiga, besok materi kedua, dan hari ini kita akan mendengarkan satu materi yang sangat penting, terutama berkaitan dengan karakter kita atau sikap kita, akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan guru, dengan orang tua, dengan teman-teman kita. Kalau dulu kita mengenal ada PPK ya, pendidikan karakter, kita juga setelah itu mengenal ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan materi pertama kita hari ini kita akan mendengarkan, dan tolong dicatat baik-baik bagi nanti materi apa yang disampaikan. Mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh wali kelas, ditanyakan materi apa di hari pertama ini yang sudah kalian dapat. Nanti boleh dicatat yang penting, dan nanti kalian boleh berinteraksi, boleh bertanya kepada pemateri kita, narasumber kita hari ini ya. Materi pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Susi MPD. Kepada Ibu Susi dipersilahkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Tangsel, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah At-Taqwa, Bapak Haji Budi Waluyo SPD, yang terhormat Bapak Wakasek Bidang Kurikulum, Bapak Amir Mahmud MPD, yang terhormat Wakasek Bidang Kesiswaan, Bapak Muhammad Mamdum Nuruddin MPD, yang terhormat Ketua Panitia MPLS, Bapak Akbar Ikrom Al-Qawi SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Islam At-Taqwa, yang Ibu sayangi, siswa-siswi SMP Islam At-Taqwa, yang hari ini sudah bergabung dalam kegiatan MPLS. Nah, mohon izin Bapak, saya akan membawakan. Ya, silakan. Pancasila nanti kaitannya dengan karakter, pendidikan karakter. Izin share materi ya Pak. Ya, silakan Ibu, silakan bisa langsung. Sudah kelihatan Ananda? Sudah. Materinya? Sudah. Sudah, Bu. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat Baik, ya. Bu. Jaga protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada hari ini Ibu akan membawakan materi profil pelajar Pancasila. Perkenalkan dulu, Ibu adalah nanti akan memberikan materi pembelajaran PPKN di kelas kalian. Nama Ibu Susi MPD. Selamat bergabung sekali lagi Ibu ucapkan di SMP Islam At-Taqwa. Gimana perasaannya nih? Sudah memasuki tahun ajaran baru di SMP, sudah berganti seragam, terus tambah teman juga di SMP. Gimana kesannya? Jingga? Ya, silahkan. Jingga, gimana kesannya? Sudah mulai masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekarang sudah di SMP ya. Mana Jingga? Ya. Kesannya gimana nih? Masih malu-malu Jingga nih. Oke. Iya, nggak apa-apa. Aidan, gimana kesannya sebelum kita masuk ke materi?
mau refreshing dulu nih. Aidan, kesannya gimana? Sudah mulai Ya. masuk ke tahun ajaran baru, ke jenjang yang Dengar lebih nggak, tinggi? Bu? Kedengaran? Halo. Ya, terdengar, silakan. Kesannya Ya. gimana, Aidan? Ya, gitulah. Oke ya, kita langsung ke materi profil pelajar Pancasila, yaitu pendidikan karakter. Ya, penting nggak sih pendidikan karakter, Kira? Oke ya, sudah tahu pendidikan karakter? Oke, kita lanjut. Nah, oke, penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter education. Untuk apa sih pendidikan ini, pendidikan moral atau pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter ini relevan mengatasi krisis moral. Kita tahu banyak kasus-kasus meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain. Ini tujuan dari penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter untuk mengatasi krisis moral yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kita lanjut. Menurut Wikona, karakter berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Jadi, karakter itu berkaitan dengan konsep, sikap, dan perilaku moral. Nah, berdasarkan ketiga komponen ini, dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, terus keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Ini ya, yang mendukung karakter yang baik. Kita harus tahu dulu tentang kebaikan. Terus selanjutnya ada keinginan untuk berbuat baik. Selanjutnya melakukan perbuatan baik tersebut. Ini ya, ini termasuk keterkaitan ketiga kerangka pikir. Oke, kita lanjut. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli, Ibu akan membacakan satu saja, nanti yang lainnya bisa dibaca-baca di rumah, filenya nanti akan Ibu share di kelas masing-masing. Pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Ya, bukan hanya di dalam lingkup keluarga, tapi masyarakat, bangsa, maupun negara. Kita lanjut. Ini juga pendidikan karakter menurut Kertajaya dan menurut Kamus Psikologi. Oke, ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ini adalah 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Ya, jadi kalau generasinya ingin berkualitas, pendidikan karakternya harus ditingkatkan, dibiasakan. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya untuk kepentingan individu, pendidikan karakter juga untuk kepentingan warga negara, tapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Jadi pendidikan karakter ini tidak hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Kalau karakternya baik, maka semua akan baik.
Oke, kita lanjut. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Jadi ada metode khusus ya. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan. Jadi harus ada teladan dulu. Harus ada keteladanan dulu. Kita lanjut. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bernegara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Jadi ketika kita sudah membuat keputusan, kita harus bertanggung jawab terhadap akibat dari keputusan kita. Nah, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Ini ya, jadi tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan karakter yang baik. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Jadi bukan hanya pintar, tetapi harus punya kepribadian yang baik dan akhlak yang mulia. Jadi kita lanjut. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya membuat insan Indonesia yang cerdas. Jadi pendidikan tidak hanya membuat insan Indonesia yang cerdas, tapi juga akan berkepribadian atau berkarakter. Sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Nah, Dr. Martin Luther King juga pernah mengatakan bahwa intelligence plus karakter, that is the goal of true education. Jadi kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Jadi tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya adalah kecerdasan yang berkarakter. Cerdas kalau tidak berkarakter bisa bahaya. Jadi harus cerdas dan berkarakter. Kita lanjut. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan, dan tindakan. Ya, kognitif, feeling, dan action. Menurut Thomas Licona, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Jadi harus ada 3 aspek ini ya. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena apa? Karena seorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Jadi kecerdasan emosional itu sangat penting ya. Karena di kehidupan kita akan menjumpai banyak sekali karakter dari orang-orang yang kita jumpai. Jadi kita harus cerdas juga secara emosional. Nah, terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Selain cinta Tuhan, kita harus juga cinta terhadap segenap ciptaan Tuhan. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis, terus hormat dan santun. Baik itu hormat terhadap orang tua, terhadap guru di sekolah, terhadap masyarakat. Baik itu di secara langsung ataupun di
di media sosial ya, itu harus tetap hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Bukan kerjasama dalam mengerjakan ujian ya. Kalau kerjasama mengerjakan ujian nggak boleh. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kita tinggal di negara yang sangat banyak perbedaannya dari segi agama, dari segi budaya, dari segi bahasa. Nah, itu harus cerdas secara karakter. Kalau tidak bisa melakukan toleransi, kedamaian, kesatuan, maka akan terpecah belah. Itu ya. Kita lanjut. Dasar pendidikan karakter diterapkan sejak usia anak-anak. Kalau ahli psikologi menyebutnya sebagai golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Dikenal dengan usia emas ya. Nah, ini ada hasil penelitian bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun. 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya nih pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga. Keluarga itu adalah lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Kita lanjut. Ini ada dampak pendidikan karakter ya. Ada beberapa penelitian dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik. Beberapa penelitian bermunculan. Ini ada dalam buletin Charter Education Partnership diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin dari University of Missouri, St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Di kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter, jadi sekolah yang kelas-kelasnya terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Jadi menurut penelitian, kalau diterapkan pendidikan karakter, maka perilaku negatif akan ada penurunan drastis. Itu ya, betapa pentingnya pendidikan karakter. Nah, dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Coba kalian bayangkan kalau ada seseorang yang cerdas tetapi tidak punya percaya diri. Apa yang terjadi? Seseorang yang cerdas tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja sama. Apa yang terjadi? Seorang yang cerdas tidak punya kemampuan untuk bergaul. Tidak punya kemampuan untuk berkonsentrasi atau tidak punya rasa empati. Seorang yang cerdas tidak mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Apa yang terjadi? Oke, Ibu mau tanya ke Liana.
apa yang terjadi ketika ada seseorang yang cerdas tetapi tidak bisa mempunyai kemampuan bergaul. Apa yang akan terjadi? Oke, nanti setelah selesai MPLS hari pertama ada tugas dari Ibu ya tentang bikin resume apa sih yang Ananda dapatkan di materi profil pelajar Pancasila ini. Silakan nanti bisa dikirim ke Google Classroom sudah Ibu buat untuk kelas 71 dan 72. Oke, kita lanjut. Sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat, ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Jadi kecerdasan emosi itu sangat penting. Coba bayangkan kalau ada orang yang pintar di kelas, dia senangnya marah-marah, terus emosinya tinggi. Ada yang mau nemenin? Jarang. Ya. Jadi kecerdasan emosi itu sangat penting. Ya. Anak-anak yang punya masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, kesulitan bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Ya. Cerdas kalau tidak cerdas secara emosional, dia akan mengalami kesulitan belajar, kesulitan bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosi. Nah, kita masuk ke profil pelajar Pancasila nih. Sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Ini ya visi misinya. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kita pernah lihat nih, mungkin Ananda juga pernah lihat gambar ini nih, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini diharapkan pelajar punya sikap-sikap ini. Punya karakter-karakter ini ya, ke-6 karakter ini. Itu yang diharapkan. Selanjutnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama ya, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika sudah memahami ajaran agama dan kepercayaan kita, itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yang pertama adalah akhlak beragama. Selanjutnya, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ini ya. Selain akhlak kepada manusia, kita juga harus punya akhlak kepada alam. Kalau kita sayang kepada alam, alam juga akan melindungi kita. Kita banyak melihat
bencana-bencana ya di Indonesia. Salah satunya karena manusia terkadang tidak berakhlak kepada alam. Selanjutnya, yang kedua, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Indonesia itu kaya akan budaya, budayanya beragam. Nah, keberagaman budaya tidak harus diperdebatkan atau dipertentangkan, sehingga terjadi perpecahan. Jadi keberagaman budaya itu sebagai kekayaan Indonesia, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci kebinekaan global, yang pertama mengenal dan menghargai budaya. Ya, nanti kita di PPKN ada mengenal budaya Indonesia. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus mengenal dulu. Baru setelah mengenal kita bisa menghargai budaya tersebut. Bisa mencintai budaya negara kita. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bineka berbeda-beda tetapi tetap satu. Beda dalam agama, beda dalam budaya, beda dalam bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga, ada gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ini ciri gotong royong ya, dikerjakan secara sama-sama dan sukarela. Tujuannya apa? Agar kegiatan tersebut bisa dikerjakan dengan lancar, mudah, dan ringan. Ini gotong royong. Elemen kunci gotong royong yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi. Apalagi di masa pandemi ya, di masa pandemi kita harus tolong menolong terhadap tangga misalnya yang sedang diberikan cobaan dengan sakit misalnya. Selanjutnya, yang keempat, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ini ya, ini sangat penting untuk Ananda. Kami guru-guru mengharapkan Ananda bisa menjadi pelajar yang mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Apalagi di masa pandemi ya, kita belajarnya online. Untuk pembelajaran lewat Google Classroom dan Zoom. Kalau Zoom masih bisa dikendalikan nih, bisa kelihatan ada atau tidak. Nah, kalau lewat Google Classroom, itu agak sulit. Apakah siswa tersebut masih mengikuti pembelajaran atau hanya absen ketika proses pembelajaran, keluar kelas, main medsos, dan lain-lain. Misalnya seperti itu. Itu kan tidak bertanggung jawab atas proses belajar. Dan hasil belajar, kadang tugas-tugas itu harus dikejar-kejar sama guru, ditanyakan terus, karena belum mengirimkan tugas. Nah, berarti belum mandiri ya, kalau seperti itu. Nah, diharapkan setelah mendapatkan materi tentang profil pelajar Pancasila, nanti Ananda bisa menjadi pelajar yang mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Oke, siap? Oke, siap menjadi pelajar yang mandiri? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Iya, Bu. Nah,
Elemen kunci mandiri yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Ya, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kita sekarang masih belajar online. Situasinya seperti ini. Ya, jadi harus tetap bisa menjadi pelajar yang mandiri. Dengan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Oke, kita lanjut. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Jadi belajar untuk bernalar kritis. Ketika menerima pembelajaran, menerima informasi pembelajaran, belajar dianalisis, lalu belajar dievaluasi. Setelah itu belajar menyimpulkan. Nah, elemen kunci bernalar kritis yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Yang keenam, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat. Mi panggilin nih mamanya Mi. Biasanya nanti ada di pembelajaran ada tugas-tugas ya. Terkadang diminta untuk kreatif, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna. Dedek, Nono. Kreatif yang pertama adalah menghasilkan gagasan. Dedek mah dah. Kemute Bu Susi. Mana? Kemute ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pendidikan karakter tadi? Nah, anak-anak usia SMP, Ananda ya, itu adalah usia-usia masa-masa transisi. Ya, mengenal jati diri sendiri ya. Jadi setelah diberikan materi pendidikan karakter, diharapkan tadi bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Siap ya? Siap. Ya, ada pertanyaan enggak? Ayo silakan anak bertanya. Nanti ada penilaiannya. Arti regulasi apa itu suaranya ini kayak alien. Ariel ya bertanya. Tadi Silakan, ada yang menanyakan apa pengertian regulasi. Oh ya. Tadi siapa yang bertanya ya? Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga, organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuannya apa? Agar mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Sehingga terjadi di suatu wilayah untuk menjaga keamanan ya. Ada lagi? Ayo anak-anak ada lagi. Nanti kita dalam 3 hari ini kita akan ada penilaian nih. Siapa yang terbaik, mungkin yang paling kritis, yang sering bertanya, itu nanti akan
kita ada ini ya, akan kita nobatkan siapa yang terbaik dari putra dan siapa yang terbaik dari putri. Jadi ketika kalian diberikan materi, nanti disimak dan apa yang tidak paham atau mungkin yang ingin diketahui, silakan ditanyakan ya. Oke, silakan. Yang mau bertanya silakan ke Ibu Susi. Oke, tadi yang terpenting di pemaparan materi profil Pancasila, kesimpulannya apa? Saya mau tanya ke salah satu siswa nih. Rizkullah. Bu. Kesimpulannya apa, Rizkullah? Apa sih yang penting ketika kita mempelajari profil pelajar Pancasila kaitannya dengan pendidikan karakter? Agar karakter siswa-siswi di Indonesia agar karakter siswa-siswi di Indonesia bisa lebih baik daripada awalnya. Oke, bagus, sudah bisa atau berani menanggapi sebuah pertanyaan. Satu lagi, Denis. Apa yang kamu dapat ketika tadi menerima materi pendidikan karakter? Apa yang penting? Agar memudahkan mengendalikan emosi siswa-siswi. Oke, itu yang penting ya. Harus bisa mengendalikan emosi. Ada 3 kecerdasan yang harus Ananda miliki. Yang pertama, kecerdasan secara emosional, spiritual, kecerdasan secara kognitif. Ya, tadi disebutkan bahwa kecerdasan emosional itu sangat penting. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke ya, karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi Ibu sampaikan, nanti tolong buat review, kesimpulan dari materi yang sudah Ibu bawakan. Silakan nanti kesimpulannya dikirim ke Google Classroom. Nanti alamat atau link Google Classroom-nya Ibu kirimkan ke wali kelas masing-masing. Siap ya? Nanti PPT-nya Ibu share di grup melalui wali kelas. Siap? Siap. Siap. Oke. Siap, Bu. Oke, terima kasih Ananda sudah tetap semangat ya sampai siang ini mengikuti MPLS. Bapak Wakasek bidang kurikulum, saya mengucapkan terima kasih dan Bapak Ketua Panitia, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi MPD ya atas materi yang telah disampaikannya. Sekalian banyak sekali hal yang bisa kita dapat tadi dari materi yang disampaikan oleh Ibu Susi. Pertama, bahwa karakter itu sangat penting. Atau dalam istilah tadi Daniel Goleman itu disebut sebagai kecerdasan emosi. Emosi itu bukan marah-marah ya. Emosi itu ada marah, ada sedih, ada senang, itu semuanya tercakup dalam emosi. Kecerdasan emosi itu adalah kecerdasan bagaimana kita mengelola sikap kita, mengelola diri kita, bagaimana menghadapi orang gitu ya. Maka dikatakan tadi sama Bu Susi bahwa menurut Daniel Goleman ada sekitar 85% orang berhasil itu bukan karena pinter secara otaknya. Ada orang pinter otaknya tapi nggak bisa bergaul, maka dia sulit untuk dapat pekerjaan. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, tapi dia mampu bergaul dengan banyak orang, maka dia mampu mendapatkan pekerjaan, bahkan banyak ditawari pekerjaan yang lain. Nah, inilah pentingnya karakter kita.
Makanya karakter itu dalam bahasa Inggrisnya apa, Nana? Sikap itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Oke, attitude ya, attitude. Attitude itu kalau dijumlahkan sesuai dengan urutan abjad, A itu berapa, T itu urutan keberapa, T lagi urutan keberapa, itu kalau dijumlahkan semua jumlahnya 100. Artinya apa? Orang yang mempunyai karakter baik itu, dia akan mendapatkan pengakuan yang baik di kalangan masyarakat. Begitu ya. Karena banyak orang cantik, banyak orang pinter, banyak. Tapi kalau dia tidak bisa menempatkan dirinya di mana dia berada, dia tidak disukai. Ya, itu pertama karakter. Tadi kemudian sebagai pelajar ada berapa tadi? 6 profil pelajar Pancasila ya, dari mulai takwa, iman dan takwa, kemudian apa lagi? Berkebinekaan global, karena kalian juga nanti akan menemukan ini ada anak yang dari sekolah mana, keturunan ada yang Padang, ada yang Medan, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Itu harus semua kalian harus mampu bergaul dengan orang yang bermacam-macam. Kemudian gotong royong, tidak boleh cuek ya, harus berkolaborasi. Sekarang itu sukses itu bukan dengan cara mengikut orang lain, tapi dengan cara saling membantu satu sama lain. Nah, oke. Kemudian juga tadi disebutkan mandiri, mandi sendiri. Mandiri itu maksudnya bagaimana dia mampu untuk menghadapi situasi dengan lebih baik. Kemudian tadi ada regulasi diri. Dia tahu, oh kapan saya mandi, kapan saya belajar, kapan saya, itu namanya regulasi diri. Dia punya aturan terhadap dirinya sendiri. Makanya orang yang pelajar yang baik itu biasanya di rumahnya ada jadwal. Bangun jam berapa, mandi jam berapa, sarapan jam berapa, kemudian dia belajar jam berapa, sholat jam berapa. Itu ada aturannya, regulasinya. Aturan, ya. Jadi tidak boleh acak-acakan, ngawur aja, pokoknya saya mah sesukanya aja gitu ya. Waktu belajar tidur, waktu tidur nggak belajar juga, main malah. Ya, kemudian tadi juga harus kreatif ya. Orang yang akan mampu menghadapi kehidupan ini adalah orang yang kreatif. Kalau nggak kreatif, mati dia. Menghadapi pandemi begini, udah nangis doang sambil menadahkan tangan, ya kan? Nah itu repot tuh kalau begitu. Maka orang yang kreatif itu dimanapun dia bisa hidup. Apa nih yang bisa jadi duit gitu ya? Wah, ada lihat orang misalkan nggak pakai sendal, wah saya bisa jualan sendal nih sama dia. Nah, itu kreatif ya. Jadi berpikirnya itu bisa, apalagi nih yang bisa dibutuhkan kita nih kecerdasan emosi kita ketika ada masalah gitu ya. Tetap tenang. Alhamdulillah, anak-anak bisa nyambung kembali. Ini mungkin Zoom-nya sudah lelah ya. Dan kesimpulan terakhir tadi bernalar kritis. Maksudnya apa yang disampaikan oleh orang lain tidak ditelan mentah-mentah. Makanya sekarang kenapa ada orang yang terkena kasus hoax dan sebagainya, karena kalau dia dengar apa gitu, kemudian dia tidak kritis. Dia bilang pokoknya apa yang dia dapat, dia bilang oh itu pasti benar. Enggak. Jadi harus diolah dulu. Oh ini benar apa enggak ya? Ini kira-kira baik nggak buat saya gitu, bernalar kritis. Termasuk kalau ada materi atau apa, misalkan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Oke, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah ya acara hari ini berjalan dengan baik. Tentu kalian pengen tahu nih, yang ngomong ini siapa namanya. Kemudian besok ada guru-guru lain yang akan muncul, yang akan memperkenalkan diri. Nah, itu kita tunda sampai ya, penasaran. Termasuk ya, kalian juga besok akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, akan memperkenalkan dirinya, namanya siapa, kemudian asal sekolah dari mana, aslinya dari mana, misalkan anak keberapa ya terserah, silakan. Besok kita akan sama-sama kenalan, guru-guru dan juga tenaga kependidikan akan berkenalan dengan kalian,
kalian juga akan berkenalan dengan kami ya. Kelas 7 ini akan berkenalan dengan guru-guru, asal sekolahnya dari mana, nama lengkapnya siapa, misalnya. Mungkin makanan favoritnya apa gitu ya. Kemudian orang tuanya siapa, terserah. Nanti silahkan kalian sampaikan. Nanti akan dipandu oleh nanti Bapak Ibu guru di sini, agar walaupun kita belum pernah ketemu muka atau mungkin pernah ketemu muka tapi selintas aja, nanti akan tahu, akan kenal paling tidak kalau ketemu kalian atau kalian ketemu kami guru-guru di jalan atau di mana ya, nanti bisa saling bertegur sapa gitu ya. Anak-anak sekalian, ini materi kita sudah habis untuk hari ini, tapi sebelumnya silakan untuk yang tadi yang mukanya belum dimunculkan, kameranya belum on, silakan di-on-kan kecuali yang rusak. Kita akan apa namanya ini? Kita akan berfoto dulu. Nanti akan diambil gambarnya oleh Pak Ikrom ya. Oke, Pak Ikrom. Silahkan. Dimulai dari slide pertama. Gimana posenya? Silahkanlah, bebas mau angkat jempol, mau gimana silahkan. Tapi yang terbaik senyum 225. 225, 2 cm kanan, 2 cm kiri, jangan terlalu lebar ke kanannya, nantinya kayak ya, silakan. Dihitung ya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Slide berikutnya, slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Masih ada slide keberapa nih? Slide ketiga ya, slide terakhir. Silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah ada di penghujung acara ya. Ngakak setia katanya. Siapa itu? Ngakak setia ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, sambutan Pak Haji Budi bisa dilihat di link yang Bapak bagikan di chat, itu sambutan Pak Budi tadi ya. Ya biasa itu mah modus nambah subscribe sebenarnya. Baik, anak-anak terima kasih, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cakep semuanya. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Jam berapa? Kita sudah buka, rumah kita sudah buka 7:30, atau silakan yang mau gabung jam 8:45, nanti kita akan ada permainan lagi. Apalagi besok materinya seru ya, seru sekali, ada motivasi dari Ustadz Muhammad Mamduh Nuruddin yang tadi di awal itu yang bareng dengan Kak siapa tuh? Kak Alfian, itu beliau trainer ya, yang suka melatih orang-orang, sehingga insya Allah besok akan sangat seru. Oleh karena itu kalian silakan bergabung dengan antusias. Jangan lupa mandi ya, jangan lupa yang sudah mendapat seragam pakai seragamnya, besok masih warna hijau toska ya. Kalau belum dapat seragam dari sini, silahkan pakai seragam dari sekolah sebelumnya. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita akan tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sebagai pembawa acara, oh ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sebagai pembawa acara
Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.